Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita sebelum mulai, kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Saat yang indah ini kami datang Tuhan, dengan hati yang rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami mau beribadah dengan segenap hati kami ya Tuhan Yesus. Dan kami mau membawa ucapan syukur kami. Kami mau membawa sembah kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang percaya Engkau memberkati kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan kita mau menyembah Tuhan. Mari bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Tiada terhitung pertolongan-Mu bagi kami, Yesus Tuhan. Kami mau bawa syukur kami, membawa sembah kami, oh Yesus. Haleluya. Sungguh Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau tuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Engkau menghapus segala dosa kami Tuhan. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau tuhiku. Engkaulah segalanya.
mazmur bagi Tuhan kita. Dialah kekuatan kita, Dialah kuku pertahanan kita. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kaulah yang ditinggikan, Kaulah yang diagungkan, Kaulah yang dimuliakan. Haleluya. Mari bawa hidup kita menyembah Tuhan. Sekian nama yang namamu. Haleluya. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Mari sambil mengangkat tangan kita. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Oh, mari umat Tuhan sendiri. Yesus, Yesus. Oh, mulia nama-Mu Tuhan. Oh, Yesus, 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 domba Allah, kami muliakan nama-Mu. Oh, Yesus, Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Sekian nama ya naya-nayamu, sekian nama ya santo. Yesus, oh Kaulah yang ditinggikan, mulia nama-Mu Tuhan. Sekian nama ya namase. Haleluya. Pagi hari ini kami membawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Shikarala padala 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 padalamu. Sikirili shikarala padala 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 padalamu. Shikarala padala 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 padala. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Yang sakit mendapatkan kesembuhan, yang berbeban berat mendapat kelegaan, mengalami jalan buntu, kami mendapatkan jalan keluar di dalam Engkau Tuhan. Sikarala padala 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 padalamu. Karena ada perjumpaan dengan Engkau di pagi hari ini. Sikireleke sikarala padala padala padalamu. Haleluya. 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 Mari saya undang umat Tuhan kita bersama-sama bangkit berdiri. Yesus, Yesus.
yang penuh kuasa, tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Oh ya nana ya naya namo. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Mari sambil mengangkat tangan kita. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Domba Allah, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak dimuliakan. Hanya nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa ketika kita dekat melekat kepada Tuhan, kita akan menerima kekuatan yang baru. Amin. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Dengarlah umat-Nya, dengar firman-Nya, janji-Nya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus. Jadilah kuat, jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Mari kita dengar akan firman-Nya. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, janji-Nya bagi setiap kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Mari katakan, jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat
dalam Yesus Tuhan. Hanya dekat dengan Engkau kami terima kekuatan yang baru Tuhan. Mari bersama-sama. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Janji-Nya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya. Mari katakan kanan kirimu, jadilah kuat. Oh, jadilah kuat, jadilah kuat. Oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat, jadilah kuat. Di dalam Yesus jadilah kuat. Oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat, jadilah kuat. Di dalam Yesus. Umat Tuhan sendiri, jadilah kuat. Kami terima kekuatan yang baru pagi hari ini Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Jadilah kuat. Yes, kami terima kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat. Oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat, jadilah kuat. Di dalam Yesus jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Oleh kuat kuasa-Nya. Jadi pemenang, jadi pemenang. Di dalam Yesus jadi pemenang. Oleh kuat kuasa-Nya. Jadi pemenang, jadi pemenang. Di dalam Yesus Tuhan. Jadi pemenang, jadi pemenang. Jadi pemenang, jadi pemenang. Jadi pemenang, jadi pemenang. Di dalam Yesus Tuhan. Yang terima kekuatan yang baru, tepuk tangan bagi Tuhan kita, sumber kekuatan kita. Haleluya. 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 Sebelum kita duduk, katakan kanan kirimu, jadilah kuat. Shalom Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Mari kita beribadah dengan hati yang bersukacita. Bersama saya Mia, berikut HOG News minggu ini. Bagi jemaat yang belum melakukan pengkinian data, dapat segera mengisi digital form melalui link atau scan barcode berikut. Apabila memerlukan bantuan, dapat menghubungi nomor berikut. Justru di masa sukar dan sulit, Tuhan itu memberikan berkat Tuhan yang luar biasa. Ada janji Tuhan yang dinyatakan. Bergabunglah dalam Morning Call dan nikmati kuasa hadirat-Nya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Sekarang lagi ya Kak Bena, cepetan. Dua. Cepet. Satu, cepetan, angkat tangan. Tuhan menciptai langit dengan bumi. Keren. Adik-adik, jangan lupa join Cool Kids ya, besok Rabu 22 Februari jam 5:30 sore melalui Zoom. Terima kekuatan yang baru saat kita memuji dan menyembah Tuhan.
dalam Menara Doa yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam di gereja. Menara Doa Kuasa diadakan setiap Sabtu jam 11 siang di gereja. Dukung dan doakan pelayanan di GBI House of Grace Semarang yang diadakan setiap Minggu jam 9 pagi di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pernah lihat gak pohon durian berbuah mangga atau pohon jeruk berbuah apel? Tentu tidak mungkin itu terjadi secara alamiah, bukan? Nah, Yesus pernah menjelaskan kepada orang banyak kalau tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena itu, sebagai orang percaya, sangat penting untuk kita memastikan keselamatan kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Karena itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai Person and Purpose. Sedih sekali kalau kita mendengar kabar mengenai hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan di dalam ladang pelayanan, dalam area kekudusan, moral, dan kehidupannya yang ternyata tidak sesuai dengan pemberian firman. Padahal, ini bukanlah kehendak yang Allah minta bagi setiap orang percaya. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 22-23, di mana pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru, memanggil namanya, menunjukkan karunia bernubuat, mengusir setan, dan banyak mengadakan mukjizat. Tetapi nyatanya Yesus tidak mengenal mereka. Wah, rupanya banyak melakukan pelayanan tidak menjamin kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Adalah sebuah kesia-siaan kalau kita sibuk melayani dan mengira itu adalah jaminan kehidupan kekal kita. Terlebih penting adalah agar diri kita dikenal oleh Yesus sebagai anak-anaknya dan hamba-hambanya yang baik dan setia. Mungkin saudara bertanya, mengapa Yesus tidak mengenal orang-orang yang mengaku sudah melakukan hal yang kelihatannya rohani? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, karena pelayanan yang menggunakan karunia rohani adalah pemberian atau anugerah semata dari Tuhan. Tetapi karunia rohani ini perlu ditampung di dalam kapasitas yang benar. Karunia yang Roh Kudus berikan diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan di tubuh Kristus. Kapasitas untuk menampung karunia ini bisa disebut sebagai buah roh. Nah, inilah bagian dari pengudusan hidup, di mana Roh Kudus bersinergi dengan kita, menumbuhkan yang sesuai dengan Yesus dalam hidup kita. Karunia tanpa karakter adalah jalan pintas menuju kehancuran. Yang kedua, hal ini ditegaskan dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah terlebih dahulu agar mereka berkuasa untuk menjalankan tugasnya. Perhatikan saudara, bahwa manusia harus serupa dan segambar dengan Allah agar mereka berkuasa, bukan sebaliknya. Dalam bahasa Inggrisnya, manusia disebut sebagai human being, bukan human doing. Artinya apa? Keberadaan kita sebagai rupa dan gambar Allah harus nyata terlebih dahulu, sembari kita melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dari sini kita mengerti kenapa Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lantas, kalau kita mendengar ada orang-orang di dalam pelayanan, khususnya hamba Tuhan, yang jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Pertama, sebagai orang percaya, kita harus mendoakan agar kasih karunia Tuhan memampukan dia untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Kita sebagai orang percaya mungkin bereaksi dengan menyatakan kekecewaan kita dan mungkin bisa mundur dari pelayanan. Atau kita memilih jalan yang lebih baik. Kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani dengan mengampuni hamba Tuhan tersebut, introspeksi diri kita yang juga rentan terhadap godaan dosa, dan mendukung untuk proses pemulihan itu bisa terjadi. Terkadang gereja terjebak dalam menghakimi tanpa kasih. Ayat firman memang menyatakan bahwa kita menghakimi mereka yang ada di dalam gereja untuk tujuan pendisiplinan. Tetapi Yesus juga mengajarkan untuk kita tidak cepat melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata kita sendiri diabaikan.
Bagi mereka yang dipilih untuk menjadi hamba Tuhan, yang melayani di rumahnya, ataupun setiap kita sebagai jemaat Tuhan, perlu memiliki budaya saling. Saling apa? Saling mendoakan, saling menasihati, saling mendukung di dalam kasih dan iman. Karena apa? Karena tujuan kita semua sama, menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tuhan. Kita pagi hari ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang paling dahsyat pagi hari ini. Halo. Oke. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan memperkatakan bersama-sama apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari kita mau katakan sama-sama bahwa tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Amin. Tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang paling dahsyat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Kami berkumpul bersatu hati tempat ini Tuhan untuk berdoa, memuji dan menyembah Engkau. Engkau yang memberkati setiap kami semua Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat segalanya. Kami saat ini bersatu hati berdoa untuk pemimpin rohani, Ketua BPP GPI Bapak Pendeta Dr. Adi Abraham, Ketua BPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Bapak dan Ibu Rohani Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotorajo yang di Jakarta, Ibu PDM Mulyanti Suwarna yang di Purwokerto, dan Gembala Jemaat di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi dan keluarga Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk hamba-hambamu ini Tuhan, biarlah setiap mereka ini Tuhan mengurapi Tuhan, memperlengkapi setiap mereka Tuhan Yesus, supaya kehidupan mereka ini sungguh-sungguh Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap mereka ini Tuhan memiliki roh takut akan Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, yang membuat kehidupan mereka menjadi berhasil. Mereka boleh mengerti yang menjadi kehendak Tuhan, dan Kau yang memberkati setiap keluarga-keluarga hamba-Mu ini Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat dan mara bahaya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk kota Wonosobo, kota yang berlimpah-limpah susu dan madunya ini Tuhan. Kami memberkati kota ini di mana kami boleh tinggal. Suatu anugerah yang luar biasa Tuhan, curahkan berkat-Mu Tuhan bagi kota Wonosobo ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kota Wonosobo ini juga dipulihkan, dimenangkan. Akan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan Yesus. Kehidupan mereka diubahkan Tuhan. Mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran yang ada, supaya mereka juga bekerja dalam roh takut akan Tuhan. Kau yang juga memberikan hikmat dan pengertian bagi setiap mereka ya Tuhan Yesus. Dan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, kami mau sama-sama bergandengan tangan bersatu hati Tuhan untuk menuai setiap jiwa-jiwa Tuhan. Lawatan Tuhan boleh terjadi bagi kota Wonosobo ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini, di mana Engkau ya Tuhan mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia ini juga bisa melewati badai krisis moneter Tuhan, resesi, bahkan dari sakit penyakit Tuhan, diluputkan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat sepanjang tahun 2023 ini hanya kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk di 2024 nanti ada pemilihan presiden di bulan Februari ya Tuhan Yesus.
dan pilkada serentak Tuhan, kami berdoa Engkau ya Tuhan telah memilih dan menetapkan pemimpin Bapak Presiden yang takut akan Tuhan, yang nasionalis, yang toleran Tuhan. Tuhan pilih supaya membawa bangsa Indonesia ini semakin lebih baik lagi dari sebelumnya, semakin maju dan berkembang ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini untuk Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, seluruh kabinet yang ada Tuhan, Menteri, MPR, DPR, semuanya Tuhan, supaya mereka juga diberikan hikmat dan pengertian kepadamu ya, oleh Engkau ya Tuhan Yesus, supaya mereka ini juga membawa bangsa Indonesia ini semakin maju ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan boleh terjadi bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus, dan kami akan melihat kemuliaan-Mu turun atas bangsa Indonesia ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi generasi Yeremia, di mana anak-anak muda ini yang dipulihkan, dimenangkan bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Mereka cinta mati-matian kepada Engkau ya Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa dan akan banyak untuk memenangkan jiwa Tuhan. Makasih ya Bapak, kami juga berdoa bagi Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Kami memberkati Yerusalem, dan kami juga memberikan persembahan. Engkau yang kuduskan, sucikan persembahan kami ya Tuhan. Kami ucap syukur, kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terus bawa hati kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari bawa penyembahan kita, angkat tangan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kau Allah, haleluya, 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 haleluya. Kau Allah, haleluya, haleluya, haleluya. Sedang hambanya, Kau Allahku, haleluya, 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 haleluya. Kau Allahku, haleluya, 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 haleluya. Kau Allahku. Mari umat Tuhan lebih lagi katakan haleluya, haleluya. Dengan segenap hati kita, segenap hidup kita, masyurkan namanya pagi hari ini.
Kau Allahku. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. 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 Mari dalam hadirat Tuhan, mari terus sembah Dia. Jemaat Tuhan, mari masyurkan namanya. Mari pagi hari ini bebaskan roh kita, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dengan mulut kita puji Dia, angkat tangan sembah Dia, katakan terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik Bapa. Haleluya, kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Ialah basyara la baba baba syan. Syikiara la baba 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 baba. Iara la baba 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 baba. Syikiara la baba 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 baba. Iara la baba 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 syan. Syikiara na 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 masyan. Syikiara la baba 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 baba. Iara la basyara la baba baba. Iara la baba 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 baba. Kami menyembah Yesus Tuhan. Haleluya. Iara la masyan. Haleluya. Syikiara la baba baba baba. Bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat hadirat Tuhan, berikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Roh Kudus, pagi hari ini kami boleh ada di tempat kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pujian penyembahan kami menjadi sesuatu yang harum di hadapan-Mu. Saat ini kamu siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Firman yang mengajar kami, firman yang mendidik kami, firman yang memimpin hidup kami. Mari Roh Kudus, ini waktu-Mu. Engkau berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Bapa. Kau pakai kehidupan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Pengurapan Tuhan saja yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan pengurapan yang sama itu juga yang Tuhan curahkan atas setiap kami yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak yang dikasih ke Tuhan. Shalom. Semua bersuka cita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Ya. Hari ini hari yang luar biasa, hari Minggu dan udara sangat cerah. Meskipun dalam beberapa waktu kota kita Wonosobo sering dilanda hujan, tapi kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah dengan sukacita. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala yang telah memberikan saya kesempatan untuk boleh berbagi apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan kepada umat Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini saya mau bagikan tentang kita menang atas kekhawatiran. Tahun 2023 adalah tahun yang luar biasa. Setelah tahun 2020, 2021, 2022, kita mengalami hal-hal yang juga sangat-sangat mungkin mengagetkan dan
Sesuatu yang bisa dikatakan hal yang membuat kita mungkin shock dan banyak hal yang terjadi. Tapi di tahun 2023, pesan Tuhan bagi gereja kita lewat para pemimpin kita, lewat Bapak Rohani kita buat tahun 2023 ini adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Jadi ketika kita mungkin tahun 2020, 2021, 2022 yang lalu kita mungkin ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, kita merasa lemah, merasa tidak berdaya. Tapi tahun ini, ayo kita sama-sama bangkit dan jadi pemenang. Dan salah satu hal yang mau saya bagikan, yaitu kita menang atas kekhawatiran. Apakah orang itu nggak boleh khawatir? Khawatir itu manusiawi ya. Kita masih ada di dunia ini, kita bisa diserang oleh khawatir. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup kita sehingga kita tidak bisa melihat betapa dahsyat dan besarnya Tuhan kita. Ketika kekhawatiran itu datang, maka kita harus menang atas kekhawatiran itu. Mari kita buka ayat Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-6. Minta tolong dibantu. Ya. Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-25 sampai 34. Judul perikopnya di situ adalah hal kekhawatiran. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sana, saya bacakan buat Bapak Ibu bisa simak baik-baik, dengarkan baik-baik. Ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa pekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Jelas di sini apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkali-kali berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Kekhawatiran bisa menyerang siapa saja. Baik itu orang kaya, orang miskin, orang muda, orang tua, para pejabat, rakyat biasa, hamba Tuhan, jemaat biasa, para pelayan Tuhan, bisa saja diserang oleh kekhawatiran. Tetapi apa yang saya sampaikan tadi bahwa janganlah kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Orang sering khawatir dengan hal-hal yang kadang-kadang belum terjadi. Tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi kekhawatiran sudah menguasai hidupnya. Itu adalah sesuatu yang salah. Karena kekhawatiran akan membuat kita tidak mampu bergerak lebih maju. Karena itu pagi hari ini ketika firman Tuhan berkata kita harus menang atas kekhawatiran. Ayo kita dengarkan baik-baik apa yang mau Tuhan Yesus katakan kepada kita. Ya. Kekhawatiran dan iman itu grafiknya berbanding terbalik. Artinya apa? Jika kekhawatiran kita meningkat, maka iman kita akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika iman kita kuat, maka kekhawatiran itu akan lenyap.
Sampai di sini bisa mengerti ya. Kekhawatiran dan iman itu grafiknya berbanding terbalik. Apa itu iman? Iman itu berarti percaya kepada Tuhan. Percaya akan Dia, bahwa Dia yang memelihara seluruh kehidupan kita. Jadi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka kekhawatiran itu akan lenyap. Apa yang dikhawatirkan oleh manusia? Apa yang kita baca tadi, sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Seringkali membuat orang itu menjadi khawatir. Apa yang akan kita makan, kita minum, kita pakai. Ini berbicara kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh manusia. Dan ketika tahun 2023 dikatakan sebagai tahun yang susah. Dunia mengatakan tahun yang tidak mudah. Sesuatu yang gelap di depan sana. Banyak orang khawatir. Dan juga termasuk anak-anak Tuhan juga banyak khawatir. Bagaimana dengan hidup saya? Anak-anak muda juga bingung bagaimana nanti ke depan. Apakah ada pekerjaan? Apakah mudah mencari pekerjaan? Bagaimana dengan usaha saya? Banyak orang sudah khawatir dengan apa yang belum terjadi. Tapi orang percaya kita punya Tuhan yang besar. Mari kita dengarkan baik-baik apa yang Tuhan katakan. Bahwa Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Karena kekhawatiran, banyak orang akhirnya menjual kekudusannya, menjual kehormatannya, bahkan menjual imannya. Dulu saya pernah kenal seorang yang dikatakan sebagai anak Tuhan. Tapi karena jabatan, dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Dia khawatir ketika dia tetap beriman kepada Tuhan Yesus, maka dia kehilangan jabatannya. Itu gambaran dari apa yang terjadi dari banyak orang Kristen juga yang mengalami demikian. Karena itu pagi hari ini dengarkan baik-baik bagaimana supaya kita tidak khawatir. Supaya kita menang atas kekhawatiran. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita itu bisa menang atas kekhawatiran. Bagaimana melenyapkan kekhawatiran dan meningkatkan iman kita. Iman kita menjadi kuat, kekhawatiran akan lenyap. Berapa hal yang saya bagikan pada Bapak Ibu. Yang pertama, ayo imani jaminan surgawi. Tuhan Yesus menjamin kita bahwa Dia memelihara hidup orang percaya. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 26 saya bacakan lagi. Berkata demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kehidupan di dunia memang tidak semulus yang kita harapkan. Ada banyak tantangan, ada rintangan, ada pergumulan. Ketika kita hidup di dunia, masih hidup di dunia, berarti pasti menghadapi yang namanya masalah. Baik itu dalam pekerjaan, dalam keluarga, ada yang punya masalah dengan kesehatannya, ada masalah di sekolahnya, masalah dalam pergaulannya, dalam hubungan dengan sesama manusia. Orang yang hidup pasti punya masalah. Nah, masalah itu ketika menguasai kita seringkali membuat kita menjadi khawatir. Ingat tadi, ketika kita khawatir dan khawatir itu menguasai kita, maka kita tidak lagi melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Padahal orang percaya kita adalah orang-orang yang istimewa. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang berkuasa. Dan Dia memberikan jaminan kepada kita. Supaya kita tidak khawatir. Jaminan surgawi. Surga yang menjamin kita Bapak Ibu. Surga yang menjamin kita. Bukan manusia. Kalau manusia bisa mengecewakan. Manusia berjanji tapi kadang tidak menepati janji. Manusia ketika datang kepada seseorang lalu pinjam uang. Biasanya kalau orang mau pinjam uang itu
datang. Lama nggak ketemu, sok akrab, betul ya Ibu ya. Ya, sok akrab, wah koeko manduk-manduk. Iya, pelaku atau sering jadi korban ya, nggak tahu ya. Nah, sering kali lalu mulai ngelus-lus paha gini ya, mau iya ini kesini, mau ada perlu, baru. Ketika udah dipinjami ya 3 bulan saya kembalikan, begitu ditagih biasanya lebih galak daripada yang minjam. Nah, manusia sering kali seperti itu apa? Lupa menepati janji. Tetapi surga yang menjamin kita, Bapa kita yang menjamin kita. Dia bukan Allah yang mengingkari janjinya, dia selalu menepati janjinya. Alkitab yang kita baca, perjanjian lama dan perjanjian baru, di sini terdapat ribuan janji Tuhan. Janjinya semua dikenapi. Janji tentang keselamatan ketika manusia jatuh dalam dosa. Karena begitu besar kasihnya kepada manusia, dia langsung memberikan janji bahwa dia akan menyelamatkan umat manusia. Akan datang Mesias sang penyelamat dan dikenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dari negerinya, Tuhan berjanji akan membawanya ke sebuah tempat yang disebut sebagai tanah perjanjian. Dan Tuhan menggenapinya. Tuhan berjanji akan membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir dan Tuhan menggenapinya. Bahkan dalam perjanjian baru kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus berjanji. Ketika dia berkata, aku 3 hari lagi akan bangkit, dia menggenapinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang nyata adanya. Dia Allah yang hidup, yang ketika dia berjanji pasti menggenapi janjinya. Bagian kita adalah percaya, imani itu. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Jangan sampai masalah itu menjadi terlihat begitu besar. Karena apa? Karena masalah itu menjadi fokus dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak melihat Tuhan yang dahsyat dan besar yang memelihara hidup kita. Kita menjadi ragu, menjadi takut, akhirnya khawatir, jatuh dalam kekhawatiran, semakin dikuasai kekhawatiran, akhirnya mengambil jalan yang pintas, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bukankah itu yang iblis inginkan? Akhirnya kita bisa meninggalkan iman kita, akhirnya mengalami kebinasaan. Karena itu ayo percaya dengan janji Tuhan. Tuhan memberikan janjinya, baca Alkitab, percayai firman-Nya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Ada banyak ribuan janji Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia menyertai kita. Meskipun orang berkata tahun 2023 adalah tahun yang tidak mudah. Dunia berkata tahun 2023 tidak bisa diprediksi. Sesuatu yang gelap ada di depan sana. Tetapi janji firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Dalam kondisi apapun percaya Tuhan menyertai kita. Pegang janji Tuhan. Karena yang memberikan janji ini adalah pribadi yang dahsyat. Pribadi yang luar biasa. Pribadi yang menciptakan alam semesta. Pribadi yang memiliki hidup kita. Dan dia membuktikan dari waktu ke waktu sejak zaman dahulu kala. Membuktikan bahwa janjinya selalu dikenapi. Kalau Tuhan sanggup tolong kita di waktu yang lalu, percaya Tuhan juga pasti akan tolong kita di waktu-waktu yang akan datang. Apapun yang kita alami. Imani janji surgawi. Jaminan dari surga tentang janji-janjinya. Dia berjanji bahwa, lihat, pandang burung-burung di udara. Kenapa burung-burung di udara? Karena kalau burung-burung di sarang itu artinya tidak melakukan apa-apa. Tapi burung-burung di udara, mereka bekerja mencari makan. Dan Tuhan memelihara mereka. Jadi kalau soal makanan, minuman, pakaian, percaya ketika kita melakukan bagian kita, lakukan pekerjaan kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh,
berkat Tuhan pasti dinyatakan atas hidupan kita. Dia berjanji bahwa dia memelihara hidup kita. Lihat, pandang burung-burung yang dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Kata Bapa di sini dalam bahasa Ibrani artinya Aba. Aba artinya sumber. Dialah sumber kehidupan kita. Dan dia yang berjanji melihara hidup kita. Amin. Hari yang pertama, ayo imani jaminan surgawi ini. Surga telah menjamin bahwa dia akan memelihara kehidupan kita. Umat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Jangan kita khawatir. Yang kedua, karena janji Tuhan itu bersyarat. Meskipun kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Kalau kita melihat janji Tuhan, itu bersyarat. Bapak Ibu nanti bisa baca dalam Alkitab, dalam kitab Ulangan. Di sana dikatakan apa? Segala berkat ini akan jadi bagianmu. Tapi ada syaratnya, jika engkau melakukan dan mendengarkan firman-Ku dengan setia. Karena janji Tuhan itu bersyarat. Maka untuk kita bisa menang atas kekhawatiran, mengalami janji Tuhan itu. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menjadi yang utama dalam seluruh hidup kita. Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Kalau ayat sebelumnya tadi kita baca adalah tentang janji pemeliharaan Tuhan. Perhatikan ada syaratnya karena di sini dikatakan ada kata tetapi. Tetapi syaratnya adalah harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Baru kemudian janjinya digenapi dikatakan apa? Maka semuanya, apa yang semuanya itu? Semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tentang kebutuhan hidup tadi akan ditambahkan kepadamu. Nah, banyak orang Kristen yang pengennya itu semuanya dulu. Semuanya ditambahkan dulu. Maunya itu hanya semuanya, tetapi ingat firman Tuhan tidak boleh dibalik. Ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bicara tentang hidup kita yang memprioritaskan Tuhan. Apa itu memprioritaskan Tuhan? Memprioritaskan Tuhan yaitu menjalani hidup yang berfokus kepada Tuhan, kepada janji Tuhan dan kepada rencana Tuhan. Ya. Kita dalam menjalani hidup kita dari hari ke hari, fokus kita apa? Kepada yang ditambahkan tadi, yang dicari oleh bangsa-bangsa, atau kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya siapapun kita, apapun profesi kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saudara dan saya berada di tempat, di kota yang sama tetapi kita punya profesi yang berbeda tentunya. Kita punya lingkungan yang berbeda. Pergaulan kita mungkin juga lingkupnya berbeda-beda. Tetapi siapapun kita, dimanapun kita berada, kita harus menjalani hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Biarlah lewat pekerjaan di mana engkau berada. Di tempat kerja saudara, di tempat usaha saudara. Hidup saudara itu mempermuliakan Tuhan. Ketika kita mau memprioritaskan Tuhan, maka kita harus punya pola pikir yang benar bahwa saya hidup dimanapun saya berada. Lewat pekerjaan saya, lewat kehidupan saya. Maka hidup saya harus mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat 34 berkata demikian. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan mau kita juga mengalami hal yang demikian. Melakukan hal yang demikian. Punya prinsip yang demikian. Bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita
pahami ayat ini, maka kita bisa melihat ciri orang yang memprioritaskan Tuhan. Mari kita cek diri kita dari ketiga hal ini. Yang pertama, apakah kita memiliki ketaatan kepada firman Tuhan? Orang yang memprioritaskan Tuhan pasti akan taat kepada firman-Nya. Karena dia percaya bahwa dia yang memberikan firman itu pasti menggenapi firman-Nya. Maka dia akan taat meskipun kadang-kadang sepertinya tidak masuk akal. Akan taat. Ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dia taat. Dan dia mengalami janji Tuhan. Bahkan ketika Abraham merindukan seorang anak dan Tuhan berjanji di usianya yang sudah tidak muda lagi, usianya sudah sangat lanjut, yang secara manusia sudah tidak mungkin mempunyai anak, Tuhan memberikan anak kepada Abraham. Tuhan menggenapi janjinya. Dan itu belum selesai dalam kehidupan Abraham. Ketika anak itu mulai tumbuh remaja, kembali Tuhan berfirman kepada Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal itu. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi ketika Abraham taat melakukannya. Ketika Abraham taat melakukannya, maka dia mengalami janji dan berkat Tuhan. Pada waktu itu keturunan, terlebih keturunan laki-laki yang meneruskan keturunannya adalah sesuatu yang sangat berharga. Abraham hanya punya seorang anak laki-laki, tetapi Tuhan meminta untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ketika Abraham memberikannya kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya. Sampai hari ini, dunia juga dipenuhi dengan keturunan Abraham. Ketika Tuhan berjanji, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dan itu benar-benar terjadi, dikenapi. Ketika apa? Ketika Abraham taat kepada firman-Nya. Dalam perjanjian lama ada seorang yang bernama Elia. Ketika masa kelaparan melanda Israel, Elia disuruh Tuhan untuk datang ke seorang janda di daerah Sarfat. Ternyata janda yang sangat miskin. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan kepada Elia untuk janda itu? Janda itu hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak untuk makan hari itu. Tetapi Elia berkata, buat roti dan berikan kepadaku lebih dulu. Sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi ketika janda Sarfat ini memberikannya kepada Elia, dia melakukan tepat seperti apa yang Elia katakan. Dia persembahkan dulu kepada hamba Tuhan. Janda itu dipelihara sepanjang masa kekeringan. Maka dia mengalami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Ketika dia taat, dia prioritaskan kepada Tuhan lebih dulu. Maka apa yang dicari oleh bangsa-bangsa lain. Pada masa itu jelas makanan karena masa kekeringan. Tuhan melimpahkan itu dalam kehidupan janda ini. Ini gambaran dari orang yang memprioritaskan Tuhan. Dia akan mengalami janji dan berkat Tuhan dalam hidupnya. Ayo kita belajar, mungkin kita dengar firman dan sepertinya itu sesuatu yang harus kita persembahkan adalah sesuatu yang sulit buat kita. Kalau orang gak bisa mengampuni maka akan dituntut untuk mengampuni dan mungkin pengampunan adalah sesuatu yang mahal buat dia. Tuhan kadang-kadang meminta waktu kita lebih. Beranikah kita persembahkan itu buat Tuhan? Atau bahkan harta kita? Ketika Tuhan berkata kembalikan persepuluhan adalah firman Tuhan. Apakah kita sudah lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hati yang benar? Kita percaya bahwa berkat itu dari Tuhan. Maka saya harus persembahkan buat kemuliaan Tuhan. Karena ini adalah bagiannya Tuhan. Saya bersyukur ketika Tuhan mulai ajar saya untuk memberikan persepuluhan, saya taat melakukannya. Bahkan ketika sejak mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, pemimpin kita Pak Niko berkata, ayo persembahkan persembahan sulung. Seluruh apa yang kau miliki,
berkat yang kau miliki di awal tahun, persembahkan buat Tuhan. Saya belajar untuk setia melakukannya. Dan ternyata saya melihat bahwa hidup ini benar-benar karena pemeliharaan Tuhan. Meskipun sepertinya tidak masuk akal. Saya tidak melakukan persembahan sulung itu ketika awal disampaikan, ketika pertama kali disampaikan. Karena saya belum menangkap dan belum mengerti. Tapi ketika tahun berikutnya saya menangkap, saya mengerti, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, saya mau melakukannya. Sampai hari ini, sampai tahun ini, saya pun memberikan persembahan sulung. Dan saya melihat, sepanjang hidup saya melihat ketika saya memberikan persembahan buah sulung, persembahan sulung pun, Tuhan memelihara hidup saya, termasuk ketika masa-masa yang tidak mudah di tahun-tahun yang lalu. Taat kepada firman Tuhan. Ciri orang yang memprioritaskan Tuhan juga dia akan membangun keintiman dengan Tuhan. Kita sering mendengarkan hal ini karena itu sesuatu yang sangat penting. Jadi saya percaya Tuhan terus mengulang-ulang. Berikan pesan ini karena ini sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang penting itu akan terus diulang-ulang. Kita mungkin sering dengar ini dan mungkin agak bosen ya. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh ingin memprioritaskan Tuhan, kita akan tangkap ini dengan sesuatu yang luar biasa. Membangun keintiman, artinya hubungan. Tuhan itu dengan kita itu yang dibangun bukan sekedar umat Tuhan dengan Tuhan, tetapi ada sebuah hubungan. Hubungan yang semakin dalam, semakin dekat. Itu yang Tuhan mau. Dia datang ke dunia menyelamatkan manusia. Karena apa? Supaya hubungan yang rusak itu kembali. Karena itu, kita harus terus membangun keintiman itu. Membangun relationship, hubungan dengan Tuhan. Dalam kisah perjanjian lama juga, ada seorang yang bernama Daniel. Daniel adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia selalu membangun keintiman dengan Tuhan. Bahkan dalam suatu waktu dalam masa pemerintahan Raja Darius di Babilonia. Karena tekanan, karena saran dari beberapa pejabat tinggi yang sebenarnya ingin menjatuhkan Daniel, dibuatlah sebuah perintah bahwa dalam waktu 30 hari siapa yang berdoa atau memohon sesuatu selain kepada raja akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi apa yang Alkitab katakan di sana? Dalam Daniel 6 ayat 11 nanti Bapak Ibu bisa baca. Demi didengar Daniel, surat perintah itu telah dibuat. Apa yang dilakukan Daniel? Daniel tetap lakukan seperti biasa yang dilakukannya. Yaitu 3 kali sehari ia berdoa, memuji dan menyembah Allahnya. Padahal ancamannya jelas kematian. Tetapi dia tahu dia harus memprioritaskan Tuhan. Dia terus membangun keintiman dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Semua yang dicari orang yang tidak mengenal Tuhan. Lawan-lawan politik Daniel pada saat itu yang dicari mereka adalah kekayaan dan kehormatan jabatan. Tetapi ketika Daniel memprioritaskan Tuhan, meskipun ancamannya adalah kematian, apa yang dicari oleh lawan-lawan politik itu justru yang kemudian dimiliki oleh Daniel, yang diberikan kepada Daniel. Daniel diangkat menjadi pejabat tinggi di kerajaan itu. Daniel diselamatkan dari mulut singa. Dan dia diberi kehormatan yang luar biasa oleh raja. Ayo mari kita introspeksi diri kita hari-hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh terus membangun keintiman dengan Tuhan? Waktu-waktu doa kita itu loh. Waktu-waktu saat teduh kita. Waktu kita secara pribadi dengan Tuhan. Waktu juga doa bersama-sama di tempat ini. Di tempat ini ada morning call. Ya, setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, jam 6 pagi via Zoom. Bapak Ibu yang tetap di rumah bisa tetap bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Ada juga menara doa setiap Jumat malam. Ada juga kul.
setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Komsel. Ada juga doa puasa setiap Sabtu jam 11 siang. Apakah kita sudah memprioritaskan hal-hal demikian? Kita melihat itu sebagai sebuah kebutuhan. Karena kita ingin membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ayo cek diri kita. Apakah kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita? Orang yang memprioritaskan Tuhan juga pasti akan ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada pekerjaan Tuhan yang sampai hari ini masih terus kita kerjakan. Sudahkah kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini? Orang yang memprioritaskan Tuhan pasti punya kerinduan yang besar untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bisa di rumah Tuhan. Bisa juga di tempat saudara berada. Ya, artinya apa? Kita menangkap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pekerjaan Tuhan, apa yang belum selesai. Jelas jiwa-jiwa. Masih banyak orang di luar sana belum mengenal Tuhan. Umat Tuhan yang sudah terima Yesus harus dibawa semakin bertumbuh. Semakin mengenal Tuhan. Semakin sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan yang berkenan. Bukan sekedar umat Tuhan biasa. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi biasa-biasa saja dalam Tuhan. Tapi Tuhan mau kita memiliki roh yang menyala-nyala. Bukan jadi orang Kristen biasa. Dalam kitab Wahyu dikatakan jika engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Artinya apa? Tuhan mau kita itu semua umat Tuhan, kita bergairah dalam Tuhan. Kita mengerti apa yang direncana Tuhan. Ketika Bapak Ibu ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, contoh di gereja, mungkin hanya sebagai penerima tamu di depan, sambil senyum di depan, bilang shalom. Tapi perhatikan, mungkin hal yang sederhana, tapi itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar. Karena apa? Untuk membawa umat Tuhan jadi umat yang semakin bertumbuh harus ada dalam suatu penggembalaan, ada dalam ibadah di tempat ini kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Salah satu perannya adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani menerima tamu sebagai asyir di depan. Belum lagi yang main musik, kayak pendoa syafaat. Itu bagian dari rencana ya Tuhan yang besar. Ayo kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Karena jelas Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Orang yang memprioritaskan Tuhan, dia akan memiliki ketiga hal ini, minimal ketiga hal ini. Ayo kita cek diri kita. Lewat hal ini apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup kita itu menempatkan Tuhan sebagai yang utama, sebagai raja dalam kehidupan kita. Ingat ketika kita terima Tuhan Yesus, kita undang Dia masuk dalam hati kita, kita lahir baru. Kita berkata, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tuhan Yesus bukan untuk dimanfaatkan supaya kita menjadi orang yang berhasil dan sukses. Tetapi perhatikan Dia itu Tuhan, Dia Raja. Kurios, sang penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Jadi tempatkan Dia di tempat yang seharusnya sebagai Raja, sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Jika kita lakukan itu, maka janjinya semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu diberikannya kepadamu. Jadi menangkap ya, mengerti. Yang kedua, ayo prioritaskan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang bisa saja terjadi di waktu-waktu ke depan. Jadi yang pertama tadi adalah, ayo kita imani jaminan surgawi. Ya, bagaimana kita menang atas kekhawatiran. Yang kedua, prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, persiapkan diri kita menghadapi tantangan. Matius 6 ayat 34 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok.
Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan tidak pernah janjikan bahwa tidak ada kesusahan, tidak ada tantangan, pergumulan. Tapi justru lewat ayat ini kita tahu bahwa dalam kehidupan ini pasti ada tantangan, ada kesusahan, ada masalah yang akan terjadi. Karena itu kita terus mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang mungkin terjadi di waktu-waktu ke depan. Apa maksudnya? Maksudnya demikian. Bahwa di tengah kondisi yang tidak menentu ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Tadi prediksi dunia berkata tahun 2023 situasinya akan tidak mudah. Itu dunia. Dan Alkitab juga berkata bahwa pasti akan terjadi goncangan. Goncangan pasti terjadi. Kita tahu kemarin alam juga digoncang. Gempa di Turki membuktikan itu. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, untuk dapat menghadapi tantangan demi tantangan, haruslah mempersiapkan diri secara utuh dari seluruh aspek kehidupan kita. Artinya apa? Artinya gini, selain iman juga dibutuhkan yang namanya tindakan iman. Iman itu percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Kita percaya tadi dengan jaminan surgawi, dengan pemeliharaan Tuhan. Tapi ada tindakannya selama kita masih ada di dunia. Ayo kita juga bertindak sesuai dengan iman kita. Mempersiapkan diri dengan secara kerohanian. Jelas. Seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya kerohanian kita. Tetapi juga ayo kita melatih diri, memperlengkapi diri kita dengan mempertajam skill, mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, kualitas diri kita. Dunia semakin canggih. Dunia itu luar biasa, perkembangan teknologi itu luar biasa. Dan itu mempengaruhi seluruh kehidupan. Dan orang yang tidak mengerti akan prinsip firman Tuhan bisa saja menjadi khawatir. Misalnya nih Bapak Ibu yang sering berkendara keluar kota. Ya, kalau dulu itu masuk jalan tol ada petugas tol. Ya, ada petugas tol. Tapi sekarang di pintu tol itu sudah tidak ada orang di sana. Karena sudah semua pakai kartu. Ada pakai kartu tol. Orang mungkin berpikir, wah gimana nih dengan pekerjaan orang-orang itu. Tapi percayalah, ada pekerjaan-pekerjaan yang baru juga yang akhirnya muncul karena teknologi yang semakin berkembang. Kalau dulu orang nanam padi itu harus mengerahkan banyak orang untuk mencangkul dan sebagainya ya. Tapi sekarang situasinya berubah. Kemarin saya ya, dengan beberapa teman full timer itu nengok ini cucunya Pak Aris. Pak Aris jadi Pak Aris, koster kita itu punya cucu ya, di daerah mana itu Gamel. Ya. Nah, keluarga dari menantunya Pak Aris ini kan punya tanah, punya sawah. Saya tanya, sedang mengerjakan apa Pak? Ya ini lagi mencangkul, tapi belum sempat dikerjakan. Karena sekarang susah nyari orang mencangkul. Anak-anak muda sekarang gak suka mencangkul. Iya memang nyangkul itu berat ya. Saya juga gak sanggup. Ya memang sekarang anak-anak muda sekarang generasi milenial itu di desa-desa pun sudah jarang orang yang bisa mencangkul. Kondisi seperti ini harusnya kita makin maju berpikir bagaimana supaya tenaganya sedikit tapi kualitasnya tetap bagus. Di luar negeri sudah tidak ada orang mencangkul di sawah. Ya. Di luar negeri nggak ada. Artinya apa? Berkembang. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa kita harus memperlengkapi kehidupan kita.
Kita bisa belajar di mana saja dengan teknologi yang semakin canggih. Kita bisa belajar. Bapak Ibu, mungkin ibu-ibu yang pengen membangun usaha makanan, gimana bingung cari resepnya, Anda bisa buka di YouTube. Di sana ada tutorial membuat kue lapis. Anda bisa cari banyak hal di sana. Saya ingin menambah skill reparasi handphone saya. Bisa cari dengan teknologi yang ada. Atau bisa ikut seminar, ikut kursus. Kita harus memperlengkapi diri. Itulah bagian juga yang harus kita lakukan. Termasuk gereja Tuhan. Lewat perubahan yang ada dengan kondisi yang semakin luar biasa. Gereja Tuhan juga menyesuaikan diri. Kita ingat dulu ketika awal-awal pandemi. Gereja nggak boleh ibadah. Maka kita berpikir bagaimana ini supaya jemaat itu bisa tetap tergembalakan, bisa tetap menerima makan rohani yang sehat. Maka muncullah kita ada morning call via Zoom. Dan itu kan harus dipelajari karena itu sesuatu yang baru. Kami yang mempersiapkan ibadah, kami belajar, kami cari tahu, tanya sana, tanya sini, kadang gagal, kadang tidak berhasil. Tetapi akhirnya kerinduan kami supaya jemaat tetap diberkati. Ibadah gimana supaya bisa live streaming. Kita juga belajar gimana supaya suaranya di streaming itu tetap bagus, tetap enak, gambarnya bagus. Gimana supaya jemaat yang tidak bisa ibadah waktu itu karena kondisi tidak memungkinkan, bisa tetap mengikuti ibadah dan diberkati. Ya hari-hari ini memang gak bisa streaming karena kameranya yang rusak. Kalau ini memang harus satu-satunya cara ya kamera yang baru ya. Jadi hanya bisa buat recording aja. Nah, gereja juga demikian, dalam pelayanan juga kita melatih diri kita sedemikian rupa. Dalam akhir bulan ini, Departemen Anak dari Rayon 2 juga mulai mau mengupgrade pengajar-pengajar sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu. Karena situasinya mulai berubah, kalau dulu online, kemudian ibadah online sudah mulai ditinggalkan dan beralih kepada ibadah onsite. Ada perkembangan-perkembangan, ada metode baru dan mengajak seluruh kakak-kakak sekolah minggu di Rayon 2 untuk di-upgrade lagi. Ini bagian untuk kita juga belajar mempersiapkan diri dengan setiap tantangan yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Hamba Tuhan yang melayani di pujian penyembahan nanti bulan Maret, awal bulan juga ada upgrading lagi di Bandung. Diajar lagi, di-refresh lagi, dibangun lagi. Supaya apa? Kita mengikuti perkembangan yang ada ketika kesusahan demi kesusahan, tantangan itu datang. Kita siap. Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apapun profesi kita, kayak kita juga mengupgrade diri kita. Secara kerohanian pasti, tetapi juga secara kualitas diri kita. Bangun itu, belajar dengan cara apapun, di mana saja kita bisa belajar dengan teknologi yang semakin maju, tidak jadi sebuah hal yang sulit untuk kita terima hal-hal yang baru. Amin. Saya percaya ketika kita lakukan hal ini, yang pertama tadi apa? Imani jaminan surgawi. Yang kedua, prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ayo persiapkan diri menghadapi tantangan. Maka tahun 2023 meskipun tantangan boleh datang, Alkitab berkata goncangan itu pasti terjadi. Tetapi kita pasti tidak akan khawatir. Karena kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Jangan hidup kita dikuasai kekhawatiran. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang hebat. Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Saya undang main musik. Worship leader boleh maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita. Biarlah firman yang kita dengar sungguh-sungguh kita perhatikan. Firman yang kita dengar pagi hari ini membuat kita mengalami sesuatu yang baru. Terlebih di tahun 2023. Di tahun yang tidak mudah. Di tahun yang tidak mudah ini.
Setiap kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tapi kita bangkit dan jadi pemenang. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu. Katakan naungiku Bapa, naungiku dalam kuasa-Mu. Katakan lingkupiku Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, naungiku Tuhan, dengan kuasa-Mu. Yang percaya katakan, saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja, atas besar. Ku tenang sebab Kau Allah di saat badai. Meskipun badai dan gelombang menerjang, goncangan boleh ada, masalah boleh datang, kita percaya kepada Bapa, sumber kehidupan kita. Ku tenang sebab Kau Allah. Yang percaya katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas besar. Ku tenang sebab Kau Allah. Mari sambil mengangkat tangan kita, bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas besar. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lawasyara, iya lawasyigara lawasyara, iya lawasyigara lawababa, iya lawababa, iya Mari musik tetap menyembah Tuhan dengan lembut. Bapak Ibu dengarkan, jemaat Tuhan dengarkan pagi hari ini. Tuhan berkata jangan kamu khawatir. 3 hal yang Tuhan bagikan kepada kita untuk kita menang atas kekhawatiran.
imani jaminan surgawi, prioritaskan Tuhan, dan persiapkan diri kita menghadapi tantangan. Tahun 2023 dikatakan tahun yang tidak mudah, tapi percaya ketika kita lakukan bagian ini, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia, menepati janjinya. Ketika kau melakukan hal ini, percaya semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, apa yang di kebutuhan hidup, pasti Tuhan melimpahkannya dalam kehidupan kita. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Buang segala kekhawatiran. Kita komitmen untuk melakukan firman-Nya dan percaya Tuhan akan menolong kita dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Mari kau yang meresponi firman Tuhan, angkat tangan hatimu. Syikaralah Bapak-Bapak, saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Syikaralah Bapak-Bapak. Syikaralah Bapak-Bapak. Kau melihat hati dan tangan-tangan yang terangkat Bapak. Umat yang kau kasihi, ini Tuhan. Di masa-masa yang tidak mudah, biar Tuhan yang terus memimpin kehidupan mereka, memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam seluruh hidupnya, diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dan bawa umat menjadi umat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan di tempat ini semakin hari bertumbuh dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kemuliaan-Mu Bapa, nyatakan kasih-Mu bagi umat-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, segala kekhawatiran kami tanggalkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus. Umat Tuhan dipenuhi dengan damai sejahtera, menang atas kekhawatiran di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus juga yang terus berbicara dalam kehidupan umat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari umat yang dikasih Tuhan, tetap tangan dan hati kita pandang kepada Tuhan Yesus. Sebelum tinggalkan tempat ini, siapkan hati kita untuk terima berkat-Nya. Engkau yang datang dengan hati yang mencari Tuhan, Engkau yang mendengarkan firman-Nya dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya, maka janjinya akan dibawa semakin naik dan bukan turun. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Saat ini pulanglah dengan bawa damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.